Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai teorema-teorema lingkaran. Nah, sebelum kita belajar ini, mungkin kamu akan bertanya-tanya, apa sih manfaatnya kalau kita belajar mengenai teorema lingkaran ini? Apalagi kalau saya misalnya tidak mengambil bagian art atau sesuatu hal yang berhubungan dengan lingkaran, atau saya tidak mengambil teknik atau engineering. Lalu apa ya manfaatnya untuk saya? Nah, di dalam teorema-teorema lingkaran ini melatih kita untuk bisa berpikir dengan menggunakan logika yang tepat. Selain itu, kita juga belajar mengenai ketepatan dalam mengukur suatu sudut. Nah, sehingga dari pembelajaran ini kita diharapkan untuk bisa belajar lebih teliti dan bisa melihat dari suatu sudut tertentu atau perspektif tertentu dari suatu bangunan. Sebelum kita memulai mengenai teorema-teorema lingkaran, terlebih dahulu kita akan melakukan sebuah review mengenai apa itu lingkaran. Nah, saya yakin kamu di SMP sudah belajar mengenai lingkaran itu sendiri. Nah, kita tahu yang namanya lingkaran itu adalah himpunan semua titik dalam bidang yang berada pada jarak tertentu dari titik tertentu atau titik pusatnya. Jadi, kalau kita lihat di sini, ada himpunan titik-titik. Himpunan titik-titiknya di mana? Himpunan titik-titiknya itu yang di area sini. Ini titik, di sini titik, nah ini titik, ini titik. Begitu titik-titik ini terus. Nah, makanya dikatakan himpunan titik-titik di mana jarak titik ini terhadap pusatnya, kita sebut ini pusatnya, senternya, itu selalu sama. Nah, itu lingkaran. Sehingga kita bisa mengatakan ini disebut juga sebagai suatu kurva yang ditelusuri atau dikelilingi oleh suatu titik yang bergerak dalam bidang sehingga jaraknya dari suatu titik itu tetap. Nah, ingat jarak antara titik yang ada di sini dengan yang di pusatnya itu disebut apa? Masih ingat ya? Iya benar, jari-jari. Nah, sekarang kita akan mereview mengenai bagian-bagian dari lingkaran. Nah, yang pertama kita punya yang namanya keliling lingkarannya atau biasanya disebut juga dengan lengkung lingkarannya, lengkungannya. Nah, selain itu juga ada istilah yaitu antara titik pusat. Jadi antara titik pusat di sini, kalau saya lihat di sini ada titik pusat ke salah satu kita tarik titik yang ada di kelilingnya. Nah, inilah yang kita sebut dengan radius. Nah, apabila kita menarik lagi nih sebuah garis antara di sini titik yang ada di lengkungan melalui titik pusat, lalu ditarik garis lagi ke titik lengkungannya, maka ini panjangnya ini kita sebut dengan diameter. Sehingga kita bisa katakan bahwa diameter itu sama dengan 2 kali radiusnya atau 2 kali jari-jarinya. Nah, selain itu ada apa lagi? Kalau kita lihat di sini ada yang namanya garis selengkung di sini ya. Jadi kalau ada sebagian kita ambil, misalnya di sini saya punya sebuah jari-jari, ya, jadi ada dua jari-jari yang mengapit di keliling lingkaran ini. Nah, jadi sebagian keliling lingkaran ini disebut dengan busur atau arc. Nah, selanjutnya kita juga mengenal kalau kita menarik garis dari titik yang ada di lingkaran, di keliling lingkaran ke titik yang lain tapi tanpa melalui titik pusat. Jadi di titik sini, lalu ke titik sini kita tarik garis ini. Nah, garis ini kita sebut dengan cord atau tali busur. Nah, sehingga kalau kita batasi antara busur ini, oke, dengan tali busur yang tadi kita sebut, jika ada area yang diarsir ini, nah maka area yang diarsir ini disebut dengan segmen atau disebut juga dengan dalam bahasa Indonesianya yaitu tembereng. Nah, selain itu ada lagi satu yang terakhir yang saya mau kenalkan, yaitu jika kita melihat ada suatu daerah area yang yang diarsir ini yang dibatasi oleh dua jari-jari, jari-jari yang pertama, jari-jari yang kedua, dan dibatasi oleh sebuah busur, maka area ini kita sebut dengan sektor atau dalam bahasa Indonesianya disebut juring. Nah, inilah bagian-bagian dari lingkaran. Kita masuk teorema yang pertama,
yaitu mengenai sudut di tengah lingkaran atau inscribed angle theorem. Dalam sebuah lingkaran, sudut di tengahnya 2 kali lipat sudut kelilingnya. Coba perhatikan gambar ini. Jadi di sini kita bisa melihat kalau di sini ada sudut COB. Nah, COB ini 2 kali sudut CAB. Di mana sudut COB itu sebagai sudut di tengah lingkaran atau sudut yang terbentuk melalui titik pusat, dan CAB ini sudut yang terbentuk dengan ada di lengkungan lingkarannya. Sehingga di sini bisa dikatakan bahwa sudut COB itu sama dengan 2 kali sudut CAB. Kita akan membahas contoh yang pertama, yaitu tentukan nilai X-nya. Di sini kita ingat tadi bahwa sudut pusat adalah 2 kali sudut kelilingnya. Sehingga kita di sini memiliki sudut pusatnya yaitu COB, ini ya. Terus kita memiliki sudut kelilingnya yaitu CAB. Kenapa kita harus cari COB dulu? Karena untuk cari X ini, kalau kita cari sudut X ditambah sudut COB itu nanti satu lingkaran penuh, satu putaran penuh, yaitu 360 derajat. Maka kita perlu cari dulu yaitu sudut COB. Apa tadi? Yaitu 2 kali sudut CAB gitu ya. Nah, sehingga kita bisa hitung, kita akan mendapatkan di sini berarti 2 dikali sudut CAB-nya berapa? Sudut CAB-nya di sini 38 derajat. Berarti 38 derajat dikali 2 dapatnya 76 derajat. Sehingga kita bisa tulis di sini sudut COB 76 derajat. Sehingga ingat tadi bahwa satu putaran penuh itu 360. Berarti untuk cari X apa? Berarti X sama dengan 360 derajat dikurang 76 derajat. Maka kita dapat nilai X-nya yaitu 284 derajat. Jadi kita bisa menggunakan teorema yang pertama tadi untuk menghitung nilai X di sini. Kita akan membahas teorema yang pertama dengan contoh yang kedua. Tentukan nilai X-nya. Jadi kita diminta untuk mencari nilai X-nya dari yang diberikan di gambar tersebut. Nah, kalau kita lihat di situ, kita punya nih, berdasarkan teorema yang pertama, bahwa sudut pusat sama dengan 2 kali sudut keliling. Di mana sudut pusatnya yaitu apa? COB ini ya, COB-nya gitu ya. Ini akan kita cari berarti sudut pusatnya. Lalu di sini kita punya sudut kelilingnya yaitu apa? CAB-nya. Ini ya, yang saya warna kuning. Tapi untuk kita mencari COB berarti kita perlu cari CAB dulu. Tapi CAB sendiri aja belum ditemukan. Nah, tapi ingat di sini kita sebenarnya terbantu dengan satu garis lurus di sini yang besarnya berarti berapa kalau satu garis lurus? 180 derajat. Artinya di sini kita punya bahwa sudut CAB gitu ya, saya tuliskan sudut CAB itu jika ditambah dengan 140 derajat, jadi jika ini ditambah dengan ini totalnya 180 derajat gitu ya. Maka kita punya sudut CAB-nya berarti tinggal iya good 180 derajat dikurangi 140 derajat. Maka saya bisa tuliskan seperti ini dan 180 dikurang 140 dapatnya berapa? Iya, 40 derajat. Kalau kita sudah tahu bahwa besar sudutnya yang CAB di sini 40 derajat gitu ya, sudut sebagai sudut kelilingnya, berarti di sini sudut COB-nya ingat tadi apa? Yaitu 2 kali sudut kelilingnya. Jadi sudut pusatnya itu 2 kali sudut kelilingnya. Maka kita bisa tuliskan bahwa X-nya sama dengan 80 derajat. Dapat dari mana? Dapat dari sudut COB sama dengan 2 kali sudut CAB atau 2 kali 40 derajat, yaitu 80 derajat. Inilah nilai X-nya. Kita akan memasuki teorema yang kedua. Teorema yang kedua mengatakan untuk sudut di segmen yang sama atau di busur yang sama. Gitu ya. Di sini dikatakan bahwa untuk suatu sudut yang ditubuhkan atau mengarah kepada busur
atau segmen yang sama, maka besar sudutnya itu sama. Maksudnya seperti apa? Jadi di sini saya punya busur CB, di sini ada busur CB gitu ya, busur CB, maka sudut yang menghadap sudut CB ini dan sudut itu menempel di lengkungannya, maka besarnya sama. Berarti di sini kan ada yang pertama, kalau kita lihat ada sudut CAB gitu ya. Ini sudut yang pertama, CAB. Terus ada sudut yang kedua. Sudut yang kedua itu apa? CDB gini ya, yang ini ya sudutnya ya. Nah, maka dikatakan di sini bahwa sudut CAB sama dengan sudut CDB. Kenapa? Karena mereka menghadap busur yang sama. Gitu ya. Maka besar sudutnya sama. Ini teorema yang kedua. Kita akan membahas contoh pertama dari teorema yang kedua. Nah, di sini soalnya adalah temukan besar sudut Y dan X. Di sini kita lihat bahwa sudut Y itu adalah yang ini. Oke, yang ini ya, ini sudut Y-nya nih. Nah, ingat berdasarkan teorema kedua tadi dikatakan bahwa sudut-sudut yang menghadap pada busur yang sama, maka besar sudutnya sama. Nah, Y ini menghadap ke busur mana? Busur yang ini, gitu ya. Menghadap ke busur yang ini. Yang menghadap ke busur ini selain si Y siapa? Oh, ternyata ada yang lain, yaitu si 60 derajat. Sehingga berdasarkan teorema sebelumnya, karena sudut-sudut dalam segmen atau busur yang sama, maka nilainya juga sama. Sehingga kita bisa katakan di sini bahwa sudut Y ternyata besarnya 60 derajat. Sama dengan besar sudut yang menghadap dengan busur yang sama tersebut. Nah, sekarang selanjutnya untuk mencari nilai X-nya. Nah, di sini kita ingat, di sini ada segitiga. Masih ingat ya, di dalam satu segitiga, total sudutnya, jadi sudut dalam segitiga itu 180 derajat. Oke, Y-nya udah dapat nih, Y-nya itu tadi berapa kita dapatnya, yaitu 60 derajat. Maka di sini saya boleh tulis Y-nya sama dengan 60 derajat. Nah, sudut ini, kamu masih ingat ya di SMP, sudut ini 80. Kalau di sudut di sini, berarti nilainya berapa? Ini punya sifat apa? Yaitu bertolak belakang. Yang namanya bertolak belakang, maka ini dan ini besarnya sama. Berarti di sini 80 derajat. Sehingga kita bisa katakan, wah kita sudah dapat G-nya 60, sudutnya di sini 80. Maka sudut X-nya bisa kita cari ya. Dengan cara apa? Kita punya berarti bahwa sudut dalam segitiga itu 180, maka kita memiliki di sini X-nya itu 180 dikurang 80 dari sudut yang tadi kita sudah dapat dari bertolak belakang, terus ditambah 60. Maka kita dapat di sini 180 dikurang 140, yaitu 40 derajat. Sehingga besar sudut X di sini yaitu sama dengan berapa? 40 derajat. Nah, ini untuk contoh yang pertama dari teorema yang kedua. Kita masuk di teorema yang ketiga. Teorema ketiga di sini mengenai sudut di segmen yang berlawanan atau di busur yang berlawanan. Nah, di sini kalau saya memiliki uh, sebuah segi empat siklik atau siklik kuadrilateral, yaitu apa? Yaitu suatu segi empat yang titik-titik sudutnya terletak pada keliling suatu lingkaran. Itu yang disebut dengan segi empat siklik. Maksudnya apa? Nah, di sini saya punya sebuah segi empat di mana titik-titik sudutnya gitu ya, titik-titik sudutnya itu berada di keliling lingkarannya gitu ya. Nah, maka segi empat ini disebut dengan segi empat siklik. Nah, berdasarkan teorema ini dikatakan bahwa suatu sudut yang berlawanan dalam segi empat siklik itu bertambah menjadi 180 derajat. Artinya bisa saya tuliskan di sini bahwa kalau saya punya di sini sudut B dan sudut D, itu kalau kita jumlahkan 180 derajat. Jadi sudut yang saling berlawanan. Ini melawan sana, ini melawan sana. Jadi kalau dijumlahin, sudut ini dan sudut ini itu 180 derajat. Atau kita juga bisa katakan, yaitu sudut DAB atau sudut yang di A ini, jadi sudut yang di A ini yang warna merah ini jika ditambah dengan sudut DCB atau sudut di C-nya itu totalnya juga 180 derajat. Ini berdasarkan teorema yang ketiga ini.
Sekarang kita akan membahas contoh pertama dari teorema yang ketiga. Nah, di sini diberikan ada segi 4 siklik, di mana titik A, B, C, D itu terletak di keliling dari lingkarannya, dan di situ ada pusat O-nya. Nah, di situ CE itu sebagai garis yang ditarik lurus gitu ya. CE itu ditarik garis lurus gitu. Nah, sekarang yang disuruh menentukan yaitu nilai X-nya. Nah, di situ kita memiliki untuk mencari nilai X-nya, berarti yang di sini, gitu ya, yang di sini, berapa ini gitu ya. Kita perlu cari sudut yang di sini, berdasarkan teorema sebelumnya. Tadi masih ingat ya, harusnya nanti besar sudut yang ini ditambah ini 180 derajat. Tapi ini aja belum dapat, berarti kita bisa cari dulu. Nah, cara carinya gimana? Nah, di sini kita diberikan informasi bahwa di sini 80 derajat dan ini garis lurus. Berarti besar sudut ini itu 180 derajat gitu ya. Sehingga kita bisa cari untuk sudut ABC atau untuk besar sudut yang ada di sini, yang di sini nih, ini berarti bisa kita cari dengan apa? Dengan 180 derajat dikurang 80 derajat. Atau saya bisa tulis seperti ini. Berarti sudut ABC sama dengan 180 derajat dikurang 80 derajat. Sehingga besarnya 100 derajat. Sehingga saya punya di sini saya bisa tulis bahwa sudut CBA atau sudut ABC-nya itu 100 derajat. Nah, saya tulis di sini 100 derajat. Oke, kemudian kalau ini sudah tahu 100 derajat, tadi ingat berdasarkan teorema sebelumnya, berarti untuk X-nya, ingat X ditambah 100, tadi turunnya berapa? 180 derajat juga. Berdasarkan teorema untuk yang di segi 4 siklik gitu ya, maka saya tulis bahwa X ditambah sudut ABC sama dengan 180 derajat. Sudut ABC sudah dikasih tahu, berarti X sama dengan 180 derajat dikurang 100 derajat, yaitu 80 derajat. Sehingga kita bisa memperoleh bahwa X-nya ini besarnya berapa? 80 derajat. Kenapa? Karena total sudut ini dan total sudut ini harus 180 derajat. Gitu ya. Jadi kita memiliki di sini besar sudut X-nya 80 derajat. Kita masuk ke teorema keempat. Teorema keempat ini saya bagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, bagian yang pertama yaitu mengenai garis singgung pada lingkaran, khususnya jika saya memiliki sebuah garis singgung, ya di sini garis singgung. Jadi ini garis singgungnya nih, ini garis singgung, dan saya juga memiliki di situ sebuah jari-jari, gini ya dari titik pusat ke salah satu titik di lingkarannya, di kelilingnya, ini disebut dengan jari-jari atau radius, maka sudut yang terbentuk antara garis singgung dan radius ini jika bertemu di satu titik, ya ini titik, maka besarnya di sini 90 derajat. Ini berdasarkan teorema bagian yang pertama. Bagian yang kedua dari teorema keempat ini mengenai garis singgung pada lingkaran dikatakan bahwa garis singgung yang bertemu pada titik yang sama memiliki panjang yang sama. Kalau saya ilustrasikan dengan gambar, di sini saya memiliki titik A gitu ya. Lalu dari titik A ini adalah suatu titik di luar lingkaran gitu ya, di luar lingkaran gitu. Lalu jika saya hubungkan salah satu garis singgung di sini, ada titik singgung, saya tarik garis, berarti di sini membentuk sebuah garis AC gitu ya. Dan di sini juga kalau saya ambil salah satu titik singgung di pada lingkarannya, lalu saya tarik garis membentuk AB, maka di sini dikatakan bahwa ternyata AB itu sama dengan AC. Ini untuk bagian yang kedua. Bagian yang ketiga dari teorema keempat atau yang sering disebut dengan teorema segmen alternatif gitu ya, dikatakan bahwa besar sudut antara garis singgung itu yang di bagian bawah ini garis singgung gitu ya, garis singgung. Lalu di sini ada busur busur alfa itu maksudnya yang ini gitu ya, jadi ini tali busurnya gitu ya. Oke, lalu ada titik singgung D, di sini titik singgung D gitu ya. Berarti ini ada antara garis singgung, terus tali busur, dan titik yang melalui titik D, berarti sudut B gitu, beta gitu. Dikatakan bahwa di sini sudut beta ini sama dengan sudut
alternatifnya atau sudut A-nya ini. Sehingga saya bisa tuliskan bahwa sudut alfa sama dengan sudut betanya. Ini berdasarkan teorema yang bagian ketiga dari teorema keempat ini. Sekarang kita akan membahas contoh yang terakhir dari pertemuan ini, yaitu yang pertama, temukan besar sudut RPT. Sudut RPT itu yang mana? Kalau pada gambar berarti yang ini. Nah, ingat di sini dikasih tahu di sini sudut RST, gitu ya. Dan P itu sebagai titik pusat, berarti RPT itu sebagai apa? Betul, sebagai sudut pusatnya. Ya, berarti di sini kan menghadap busur yang sama gitu ya. Sehingga di sini bisa dikatakan bahwa sudut RPT itu bisa kita cari dengan apa? 2 kali sudut keliling atau 2 kali 66 derajat gitu ya. Saya bisa tuliskan berarti di sini sudut RPT sama dengan 2 kali sudut RST. Berarti sama dengan berapa? 2 dikali 66 derajat. Maka kita akan memperoleh 132 derajat. Sudah saya tulis ya di situ ya. Nah, alasannya apa? Kenapa disebut 132 derajat? Karena berdasarkan teorema yang sebelumnya, bahwa dikatakan sudut pusat itu 2 kali sudut keliling. Gitu ya. Nah, sekarang soal yang selanjutnya. Tentukan besar sudut RQT. Sudut RQT itu yang mana? Sudut RQT itu yang ini. RQT, berarti yang ini ya. Nah, oke. Nah, kamu ingat di sini. Di sini sebenarnya ada sebuah segi 4 siklik. Nah, ini 1, 2, 3, 4. Semuanya di keliling lingkaran gitu ya, di lengkungan lingkarannya. Sehingga apa? Berdasarkan teorema sebelumnya gitu ya, bahwa sudut yang saling berhadapan gitu ya, berarti antara sudut ini gitu, sudut ini dengan sudut ini gitu, kalau kita jumlahkan 180 derajat. Maka saya bisa tuliskan bahwa sudut RQT gitu ya, ditambah dengan sudut RST itu besarnya 180 derajat. Maka saya bisa masukin RQT-nya berapa? Ini yang dicari. Berarti sudut RQT sama dengan ditambah RST. RST berapa? 66 derajat gitu ya. Sama dengan 180 derajat. Berarti sudut RQT kita bisa peroleh di sini sama dengan 180 dikurang 66. Berapa hasilnya? Iya, kita akan memperoleh 114. Maka di sini 114 derajat untuk besar sudut RQT-nya. Kenapa? Tadi sudah disebutkan ya, bahwa itu sudut yang saling berhadapan, yang saling berlawanan pada segi 4 siklik itu besarnya 180 derajat, gitu ya. Nah, yang terakhir, ditanya besar sudut VRT. VRT itu yang mana? VRT itu yang saya kasih warna hijau ini ya. VRT gitu. Nih, set. Oke, biar agak kelihatan saya tebelin. VRT itu yang ini. Nah, ingat tadi bahwa ini berdasarkan teorema yang terakhir tadi gitu ya. Karena di sini ada titik singgung R gitu ya, berarti VRT ini besarnya akan sama dengan berapa? 66 derajat. Yang ini dong ya. Kenapa? Karena tadi berdasarkan kalau ini alfa, ini beta, dan di sini ada garis singgung, ini garis singgung gitu ya. Ini ada titik singgungnya, dan di sini ini sebagai apa? Sebagai tali busurnya gitu. Maka besar sudut ini sama dengan sudut yang di sini. Maka di sini saya katakan sudut VRT-nya 66 derajat berdasarkan teorema yang terakhir. Kenapa? Tadi alasannya bahwa besar sudut antara garis singgung dan tali busur gitu ya, itu sama dengan sudut yang berseberangan atau alternatifnya dari si segmen tersebut gitu ya. Nah, ini untuk pembahasan contoh yang terakhir. Sekian penjelasan untuk di teorema-teorema lingkaran. Sampai bertemu di pembahasan selanjutnya.